Wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kesempatan, keluangan waktu sehingga kita bisa kembali bertemu dalam ruang tatap muka ya, walaupun kita berbeda jarak. Tapi alhamdulillah atas karunia Allah kita bisa berkumpul dalam majelis ilmu. Ya, jadi seharusnya kegiatan kita, pendidikan muamalah ini memang sudah kita konsistensikan ya untuk sebulan itu 2 kali atau sebulan 2 kali sehingga pembelajaran kita terus berkesinambungan. Tapi qadarullah ya karena pemateri pada beberapa minggu lalu berhalangan sehingga kita harus menunda hingga pada sore hari ini. Ya di penghujung tahun ya alhamdulillah kita kembali bertemu di channel yang sama dengan saya sebagai pembawa acara dan nanti insya Allah Al-Ustadz Al-Mukarram kita Bapak Fikri Al-Hakpariana yang akan menyampaikan materi yang alhamdulillah kita sudah masuk ke materi kelima ya. Jadi mungkin saya jelaskan bahwa training muamalah bersama Kafose Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam Sekolah Bisnis Syariah. Ini untuk pengusaha mikro, kecil, dan menengah, tapi insya Allah siapapun bisa dapat materi ini, karena ini bisa masuk ya ke untuk Bapak Ibu semua. Waktunya itu minggu kedua dan 4, setiap Jumat pukul 16 sampai selesai. Kemudian untuk materi kita, di awal sekali kita sudah menyelesaikan konsep maqasid syariah. Kemudian ini kita masih dalam manajemen strategi syariah. Kemudian kita sudah membahas tentang bagaimana menyusun visi misi secara syariah, menyusun target secara syariah, menyusun analisa SWOT syariah, dan insya Allah hari ini akan kita lanjutkan dengan materi manajemen pemasaran syariah. Jadi untuk itu bagi Bapak Ibu yang hari ini berhadir dan tidak berhadir, nanti insya Allah ini recordingnya akan kita share. Ya Pak Fikri ya, kita juga sudah ada channel YouTube, tolong di subscribe and like dan komen ya bagi Bapak Ibu yang tidak berhadir, silakan share nanti ke seluruh penjuru pelosok. Baik, untuk tidak memperpanjang kalam ya, langsung saja kepada Al-Ustadz Bapak Fikri Al-Hakpariana kita persilahkan. Silakan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Terima kasih Pak Reja ya. Ya, saya Ustadz dalam bahasa Arab, bahasa Indonesianya adalah guru. Dan hari ini insya Allah saya menyampaikan tentu sebagai seorang guru ya, bukan Ustadz. Nanti saya dipanggil untuk jadi apa namanya khutbah Jumat kan bahaya saya. Baik, Bapak Ibu semuanya ya, karena waktunya sudah pukul 4.17, mohon maaf kita harus tunda karena saya kira sesuai dengan pembahasan kita hari ini bahwa yang paling penting dalam strategi marketing Islami adalah bagaimana kita menomorsatukan Tuhan ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, terima kasih banyak Pak Reja, dan tentu yang saya sangat hormati ya Bapak Ibu semuanya dari Koperasi UMKM Syariah ya Sumatera Utara. Hari ini juga ada hadir selalu Pak Pembina kami, Bapak Dr. Arifai Tambunan, Dewan Pengawas ya, dan seluruh anggota. Dan alhamdulillah mulai hari ini kita juga sudah membuka partisipan baru. Kita juga mengundang, alhamdulillah berkolaborasi dengan forum ya bisnis wirausaha muslim. Ada ketuanya Pak Tarmizi dan juga Pak Tarmizi juga sebagai pembina kita. Sehingga di Forbis juga kita libatkan. Dan alhamdulillah kita juga tentu mengundang ya teman-teman para pengusaha UMKM dari Persatuan Islam ya Sumatera Utara yang nanti juga akan hadir bersama-sama kita. Barangkali juga ada yang live, ada yang juga tidak live.
Tidak apa-apa, nanti kita rekam ya, dan tadi sudah direkam. Baik, kita langsung mulai. Ya, hari ini materinya sebentar ya. Oke. Baik, sudah terlihat ya, Pak Reja ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik. Ya, hari ini kita akan mulai masuk ke materi yang sebenarnya satu inti materi sebagai seorang pengusaha, ya, sehingga kita betul-betul ingin melaksanakan bagaimana proses marketing secara syariah. Ya, materi ini akan saya bagi dua termin. Ya, yang pertama nanti kita bicara lebih banyak bagaimana STP-nya, ya, segmenting, targeting, dan positioning. Yang kedua nanti kita akan bicara terkait dengan strategi marketing. Ya, tentu kita bicara syariah. Ya, kita bicara syariah. Baik, Bapak Ibu, kalau kita bicara marketing syariah sesuai dengan Islam, ya tentu setelah kita tahu bagaimana visi misi kita, kemudian menyusun target secara syariah, menyusun risk management secara syariah, tibalah kita bagaimana menyusun strategi perusahaan kita, terutamanya adalah marketing secara syariah. Ada 4 prinsip yang mesti kita sama-sama yakini ya sebelum kita bicara bagaimana strategi marketing secara syariah. Yang pertama, kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan dalam firman-Nya, ya, Quran surat Hud ya ayat 6, di sini disampaikan bagaimana Allah betul-betul meyakinkan, memastikan ya, dan tidak ada suatu binatang melata apapun di bumi ya, melainkan Allah itu betul-betul memberi rezekinya. Dan Allah mengetahui tempat berdiamnya binatang itu dan tempat menyimpannya. Dan semua itu sudah ditulis dalam kitab yang nyata atau Lauhul Mahfuz. Ya, jadi ini sebuah keyakinan yang pertama sebagai bagian daripada prinsip bagaimana kita melakukan marketing syariah, bahwa semua UMKM, semua usaha mau kecil mau besar itu sudah dijamin rezekinya. Dan Allah tahu di mana UMKM itu ada. Nah, gitu ya. Dan Allah tahu di mana UMKM itu ada. Ya. Nah, dimanapun berada Allah tahu dan semua sudah ditulis ya dalam sebuah kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Tinggal bagaimana kita sebenarnya menjemput rezeki itu. Nah, itu keyakinan prinsip yang pertama. Yang kedua adalah keyakinan bahwa memang mencari rezeki, mencari sales, mencari revenue ya, penjualan, bagaimana produk kita terjual itu sebenarnya sudah perintah Allah. Bahwa Allah itu memerintahkan ya, muslim itu tidak semuanya tidak terus di masjid. Bahkan Rasul pernah menegur seorang sahabat yang terus-menerus di masjid. Kenapa nggak kerja, Pak? Jadi Allah itu nyuruh kerja, Allah itu nyuruh cari uang, Allah itu nyuruh jualan produk. Ya, apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Ya, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak akan kamu beruntung. Artinya apa? Suruh kerja, cuman ketika kerja harus banyak ingat-ingat Allah. Nah, itulah prinsip marketing syariah. Ya, yang ketiga, bahwa Allah juga menekankan bahwa harus ada prinsip yang kalau dulu orang mengatakan harus seimbang antara dunia akhirat. Tapi kalau kita sudah belajar visi misi, tidak ada namanya keseimbangan. Kalau keseimbangan dunia akhirat itu Bapak Ibu, ya hari ini kita main judi, besok tobat. Ya, hari ini kita main riba, besok kita bicara syariah. Itu keseimbangan namanya. Tidak ada konsep keseimbangan, yang ada adalah bagaimana antara dunia dan akhirat adalah satu kesatuan. Apa kuncinya? Yaitu adalah bismillah, bahwa semua yang kita lakukan atas nama Allah, bahwa semua yang kita lakukan ujung-ujungnya adalah untuk dunia dan akhirat. Jadi konsep keseimbangan itu jangan disalahpahamkan. Ya, apa yang disampaikan Allah juga dalam surat Al-Qasas ayat 77, ya sekali lagi Allah betul-betul memerintahkan kita bahwa kita harus cari pahala di negeri akhirat. Ya, tetapi jangan lupakan ya bagianmu dunia itu.
Nah, jadi seperti itu. Jadi jangan kita kemudian terus-menerus, sekali lagi tadi ya, Rasulullah pernah menegur sahabatnya yang terus-menerus di masjid tapi nggak kerja, ya. Oke. Dan terakhir, dalam strategi marketing syariah tentu kita yakin, walaupun rezeki sudah ditulis dalam kitab yang nyata tadi, tentu saja kita diperintahkan untuk apa? Untuk berusaha. Ya, rezeki itu sudah disiapkan. Tinggal siapa kaum yang berusaha dengan maksimal, tentu dia juga akan mendapatkan maksimal. Jadi yang namanya rezeki itu, yang namanya miskin itu, ya bukan kemudian sudah ditulis sebagai takdir, lalu kemudian tidak bisa dirubah. Tidak. Ya, tidak sama sekali. Bahkan sekali lagi kalau kita kemarin pernah diskusi soal visi dan misi, ya, seorang sahabat pada zamannya Nabi Ibrahim, ya, kemudian pernah Nabi Ibrahim dikasih tahu oleh malaikat bahwa besok dia akan meninggal dunia. Ya, ternyata besoknya dia tidak jadi meninggal dunia, dia menikah, bahkan kebunnya itu semakin besar. Kenapa? Ternyata di malam dia yang kata malaikat tadi dibisikkan ke Nabi Ibrahim adalah dia meninggal dunia, ternyata di malam harinya dia mensedekahkan separuh dari kebunnya. Sehingga dia tidak jadi meninggal dunia. Ya, bahwa sekali lagi ini adalah sebuah surat ya bagi seorang para pengusaha yang luar biasa, yaitu adalah Ar-Ra'd ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kita ya yang merubah nasibnya sendiri. Jadi tetap semangat ya, UMKM akan menjadi usaha miliaran, tidak lagi usaha kecil terus, usaha mikro terus kalau betul-betul kita bisa merubah nasib kita dan kita sendiri yang bisa merubah nasib suatu kaum kita. Ya, Bapak Ibu, itu sebuah prinsip yang harus kita betul-betul pahami dan kita sepakati bahwa sebelum kita bicara strategi marketing secara syariah, kita bicara prinsip itu tadi dulu. Nah, kemudian Bapak Ibu, kalau bicara marketing, teorinya adalah yang pertama, sebelum kita bicara strategi marketingnya, mari yang pertama yang harus dilakukan oleh para pengusaha, para UMKM adalah STP. Ya, apa itu STP? Ya, STP itu ada yang bilang oli, ya, ada yang bilang sarjana teknik pertanian dan sebagainya. Jadi STP itu ya adalah segmenting, targeting, dan positioning. Ya, itu STP. Baru setelah kita melakukan STP, baru kita bicara 10P. Jadi rumusnya sederhana, STP kemudian 10P. Ya, jadi STP kemudian 10P. Jadi pertama kali Bapak Ibu yang mesti kita lakukan sebelum kita bicara strategi marketing, yang pertama adalah kita mari evaluasi dulu STP kita. Kalau yang belum punya usaha, mari kita mulai dengan STP-nya. Apa itu STP? Yang pertama adalah segmenting. Bagaimana kita mensegmentasi pasar kita. T-nya adalah targeting. Bagaimana setelah mensegmentasi, lalu kita tetapkan target mana yang akan kita lakukan sebagai pasar. Lalu yang ketiga adalah P, positioning. Bagaimana kita membuat sebuah diferensiasi produk kita. Apa yang membedakan produk kita dengan yang lain. Karena di segmen yang sama, di target yang sama, pasti banyak juga kompetitor. Sehingga kita harus melakukan positioning. Tetapi Bapak Ibu, pertanyaannya adalah sebelum kita bicara segmentasi, produk kita akan segmen kemana? Pertanyaan terbesar pertama adalah produk apa yang mau kita lakukan? Produk apa yang mau kita jual? Ya, banyak sekali UMKM yang tidak kemudian menentukan produknya bukan karena betul-betul menganalisa bahwa ini adalah kebutuhan. Banyak yang karena saya bakatnya di sini, ya jadi usaha ini. Ya, saya memang tahu ilmunya ini, ya sudah ilmunya di situ, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Tetapi apakah produk kita sebenarnya dibutuhkan atau tidak? Maka saya ingin menyampaikan ya materi yang pertama ini bahwa bagaimana sebenarnya perkembangan customer behavior. Ya, bagaimana perkembangan customer behavior kita sehingga nanti Bapak Ibu yang belum punya produk betul-betul bisa melihat, oh ternyata saya akan berbisnis ini karena ini dibutuhkan. Lalu kemudian apakah saya punya kompetensi? Apakah saya senang menggeluti bisnis ini? Oh senang. Berarti bisnis ini dibutuhkan dan kemudian sesuai dengan bakat kita.
Nah, gitu ya. Jadi itu yang pertama. Jadi yang akan saya sampaikan dulu adalah bagaimana customer behavior saat ini. Sehingga kita bisa menarik kesimpulan, oh inilah bisnis yang dibutuhkan masyarakat, sehingga saya di situ. Atau Bapak Ibu sekarang sudah punya produk, lalu kemudian mau mengevaluasi apakah produk saya hari ini sesuai dengan customer behavior hari ini. Ya, oke, saya lanjut dulu. Maka judulnya adalah bagaimana peluang produk choice hari ini untuk pemasaran UMKM. Nah, Bapak Ibu, ya Yusuf Hadi dalam bukunya ya The Mega Shifting setelah COVID-19 menuliskan dalam bukunya sebuah riset. Ya, ini adalah hasil riset Bapak Ibu. Nah, ada disebut dengan six force shifting gitu ya. Six force change, ada 6 perubahan besar dunia yang membuat dunia kita berubah. Ya, tidak semua saya akan jelaskan, tetapi saya hanya menjelaskan satu dulu, yang disebut dengan perubahan yang namanya societal anxiety. Apa itu societal anxiety? Ternyata COVID mampu merubah manusia di muka bumi ini. Ternyata kekhawatiran manusia terhadap kematian itu semakin tinggi. Nah, apa kaitan dengan produk choice kita? Apa kaitan dengan kemudian kita menentukan produk? Artinya apa? Dari sini kita bisa melihat bahwa produk-produk yang berhubungan dengan kematian itu laku hari ini. Ya kan? Produk-produk yang berhubungan dengan kematian itu laku hari ini. Kematian dalam artian mencegah kematian, makanya kesehatan dan sebagainya, olahraga dan sebagainya, hiburan dan sebagainya. Ya. Nah, termasuk juga produk-produk religius. Orang sekarang semakin religius. Kenapa? Orang semakin ingat mati, Bapak Ibu. Orang semakin senang, termasuk salah satu risetnya nanti adalah orang akan semakin senang masuk ke dunia syariah. Kenapa? Karena orang semakin takut kematian. Baru sekarang berpikir, oh iya, saya harus masuk ke syariah. Oke. Nah, Bapak Ibu, yang kedua, kita harus yakin, ini penelitian dari Hermawan Kertajaya, ya, sebagai ahli marketing Indonesia, ya, yang menulis buku bersama-sama dengan Bapak Marketing Dunia, Philip Kotler namanya, ya. Dia menuliskan sebuah riset bahwa hari ini Indonesia itu masuk ke dalam eranya recovery ekonomi. Setelah 2020 terjadi relief itu artinya naik turun ekonomi. 2021 sampai 2022 ke depan Indonesia masuk ke tahapan recovery ekonomi. Kenapa saya tunjukkan data ini dulu? Supaya Bapak Ibu sebelum bicara strategi marketing, yang nanti bicara syariah, Bapak Ibu tahu dulu bagaimana potensi ke depan. Nanti di tahun 2023 sampai 2025 Indonesia akan masuk ke dalam reformasi ekonomi. Jadi akan banyak perubahan-perubahan reformasi yang dilakukan pemerintah untuk mendesain kembali ekonomi Indonesia. Lalu kemudian 2025 sampai 2030 Indonesia akan mengalami 5 tahun yang namanya rise economy, peningkatan ekonomi yang cukup baik. Nah, kemudian dengan harapan tahun 2045 Indonesia akan betul-betul mencapai yang namanya Indonesia Gold, Indonesia emas di tahun 2045. Jadi Bapak Ibu, ini peta bagaimana prediksi ya ekonomi Indonesia di tahun-tahun mendatang. Sehingga dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa peluang marketing kita, peluang pemasaran produk kita itu akan semakin baik. Ya, kondisi prediksi itu diamini oleh Bank Indonesia. Ya, diamini oleh Bank Indonesia, ditunjukkan dengan data-data, contohnya adalah disebut dengan data PMI, ya, Purchase Manufacturing Index. Bagaimana sebenarnya gairah, ya, gairah masyarakat, gairah perusahaan untuk melakukan manufacturing purchasing, ya, gairah perusahaan-perusahaan, keinginan perusahaan-perusahaan untuk melakukan pembelian atau purchasing. Ternyata memang di tahun 2021 di kuartal ketiga itu terjadi penurunan. Tetapi di kuartal keempat kita bisa lihat itu terjadi peningkatan kembali. Dan nanti 2022 diprediksikan oleh Bank Indonesia purchasing manufacturing index kita akan semakin meningkat. Nah, kalau bicara ekonomi makro, tentu kita bicara beberapa parameter. Paling tidak ada 4 atau 5 parameter. Diprediksi sesuai dengan Bank Indonesia bahwa Indonesia di tahun mendatang itu akan terjadi pertumbuhan ekonomi yang baik. Kenapa? Ditunjukkan dengan nilai ekspor yang akan meningkat, gitu ya. Kemudian ditunjukkan dengan nilai impor yang akan meningkat,
sehingga produk domestik regional bruto kita, terutama di Sumatera Utara, ini data Sumatera Utara ya, itu akan kemudian membaik ya, karena terjadi ekspor yang meningkat, yang impor juga meningkat, tetapi kondisinya ekspor kita akan lebih banyak dibandingkan impor. Kemudian konsumsi rumah tangga diprediksikan oleh Bank Indonesia akan meningkat di Sumatera Utara tahun 2022. Ini kesempatan bagi Bapak Ibu yang produknya adalah konsumsi rumah tangga. Ya, kemudian investasi juga diprediksikan akan meningkat, tetapi memang konsumsi pemerintahan itu akan menurun. Karena tetap pemerintah akan melakukan proses yang namanya efisiensi anggaran. Karena anggaran-anggaran pemerintah akan banyak digulirkan itu ke anggaran-anggaran untuk masyarakat, tidak lagi ke belanja pemerintah. Ya, inflasi akan terkendali di Sumatera Utara dan nilai tukar juga akan terjaga. Termasuk banyak investasi-investasi di Sumatera Utara yang akan kemudian dilakukan dan akan jadi di tahun 2022 seperti Jalan Trans Sumatera, ya, kemudian kawasan wisata khusus Danau Toba, program food estate dan sebagainya. Ya, kawasan-kawasan industri seperti Kuala Tanjung, ya, Semangke. Kemudian juga kita bisa lihat bagaimana 2022 akan dibangun spot center ya di Kuala Namu. Ini semua adalah hal-hal yang kemudian membuat kita para pengusaha UMKM menjadi bergairah. Bahwa 2022 menurut prediksi Bank Indonesia, pemerintah betul-betul akan menjaga inflasinya dan tentu saja bagaimana rencana investasi pada bisa mendukung pencapaian pemasaran kita di tahun 2022. Ya, oke, ini data-data saya kira saya lewat. Nah, sekarang kita bicara UMKM. Bapak Ibu, ini perlu kita pahami bersama bahwa 2021 melalui peraturan pemerintah tentang UMKM yang melakukan revisi atas Undang-Undang UMKM tahun 2008, ini terjadi perubahan. Ya, jadi jangan sampai kita bicara UMKM tidak paham UMKM itu apa sebenarnya. Ya, kenapa saya bicarakan saat proses materi marketing syariah? Karena kita mesti tahu nih, ya, dimaksud UMKM itu apa. Jadi perbedaannya apa Bapak Ibu? Ya, perbedaannya sebenarnya cukup signifikan. Salah satu yang membedakan adalah kalau kita bicara UMKM dinilai dari besarnya kekayaan bersih. Ya, atau modal usaha. Kalau dulu sebelum PP 2021 yang UMKM mikro, usaha mikro itu yang kekayaan bersihnya di bawah 50 juta. Sekarang masih disebut UMKM meskipun kekayaan bersihnya sudah sampai 1 miliar. Jadi yang punya modal usaha sampai 1 miliar itu masih disebut dengan usaha mikro, Bapak Ibu. Tentu ini nilai 1 miliar itu di luar tanah dan bangunan. Jadi sekarang makanya banyak sekali yang mengaku-ngaku UMKM karena memang PP-nya sudah ada. Itu mikro, apalagi yang kecil. Yang kecil itu kalau dulu modalnya 50 sampai 500 juta, sekarang yang 1 miliar sampai 5 miliar pun masih disebut dengan usaha kecil. Bahkan kalau dulu yang masih 500 juta sampai 10 miliar modalnya, kekayaan bersihnya masih disebut usaha menengah, sekarang yang 5 miliar sampai 10 miliar itu masih disebut usaha menengah. Jadi kenapa kemudian ini penting menjadi sebuah wawasan? Karena apa? Nanti kan berdampak pada pengertian UMKM itu sendiri, termasuk juga bagaimana program-program pemerintah dan sebagainya. Ya, jadi sekarang Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu penjualannya per tahun itu masih sampai 2 miliar, itu masih dikatakan usaha mikro. Kalau dulu yang disebut usaha mikro itu yang penjualannya setahun hanya sampai 300 juta. Kalau sekarang sampai 2 miliar pun gitu ya, sampai setahun itu masih dikatakan usaha mikro. Bahkan yang 15 miliar sampai 50 miliar setahun itu masih dikatakan usaha menengah. Nah, tentu ini efek. Sehingga nanti program ngaruhnya kemana? Ngaruhnya ke BLT dan sebagainya, ya, termasuk pembiayaan, ya. Tapi karena kita pembiayaan syariah, ya, tentu saja nanti tidak berpengaruh ke arah sana. Ya, Bapak Ibu, tapi yang jelas UMKM menurut data pemerintah mengakui ini adalah data ya sampai tahun 2000 sebelum tahun 2020 ketika UMKM masih didefinisikan Undang-Undang 2008.
Ya, kita bisa lihat bagaimana sampai tahun 2017 ternyata UMKM itu menyumbang pajak penghasilan sampai 2,5 triliun. Ada yang badan, ada yang pribadi. Karena UMKM kita ada yang sudah punya badan usaha, ada yang masih pribadi, ya, pakai pribadi. Tapi yang jelas, kontribusi UMKM terhadap Indonesia adalah 96,99%, itu berkontribusi tenaga kerja dan berkontribusi pada PDB, ya, pendapatan domestik bruto adalah 60,3%. Ya, dan sekarang pemerintah juga mengatakan bahwa UMKM yang tidak go digital, nah sebelah kanan ya, itu tentu akan tergilas. Ya, bagaimana akselerasi digitalisasi itu akan mampu ya menyumbangkan dari 112,26 triliun rupiah menjadi 171,77 triliun rupiah yang itu kemudian digulirkan oleh pemerintah untuk mendukung UMKM. Jadi luar biasa dananya Bapak Ibu, dari 112 triliun rupiah pada saat 2020 ketika 2021 paling tidak sudah 171,77 triliun rupiah yang pemerintah gulirkan untuk UMKM. Ya, oke, baik. Saya langsung masuk setelah kita tahu bagaimana peluang ekonomi kita yang kemudian menjadi gairah kita UMKM berjualan, bagaimana kemudian definisi UMKM, bagaimana kemudian kontribusi UMKM, lalu kemudian baru kita bisa melihat bagaimana customer behavior kita. Bagaimana produk kita di lapangan. Bapak Ibu, yang pertama, bahwa menurut data ya bahwa 93% produk yang dijual di marketplace itu adalah produk asing. Ya. Hanya 7% produk yang dijual di marketplace itu adalah produk asli. Sehingga Bapak Ibu, ini menjadi sebuah peluang sekaligus tantangan. Peluangnya apa? Berarti masih banyak produk lokal yang belum betul-betul dikembangkan. Tantangannya apa? Berarti semakin besar gempuran produk asing yang masuk ke Sumatera Utara. Apalagi setelah kebijakan cross border. Ya, Bapak Ibu. Nah, oke, yang kedua adalah tadi Yusuf Hadi dalam risetnya mengatakan bahwa setelah Covid ternyata cenderung masyarakat itu cenderung untuk kemudian masuk ke bank syariah. Jadi ternyata dunia syariah setelah Covid itu semakin berkembang. Orang semakin mau syariah. Sehingga ketika UMKM kita mencoba kemudian masuk ke syariah, itu tepat. Kenapa? Jangankan pasar kita umat muslim, pasar kita yang non-muslim pun mereka sudah semakin cenderung ingin dilayani oleh lembaga-lembaga yang syariah. Nah, ini menjadi sebuah peluang Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu produknya juga harus lebih syariah dan sebagainya. Kenapa? Sekarang orang lebih cenderung ke syariah. Ini menurut risetnya Yusuf Hadi setelah Covid. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita bicara beberapa produk yang potensial setelah Covid. Ya, pada tahun 2019, ini datanya. Pada tahun 2019, produk kopi Bapak Ibu, itu memang menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ya, produk kopi itu menurun di tahun 2019 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tetapi ketika 2020 pasca Covid, justru produk kopi itu berkembang kembali. Tetapi sekarang menurut riset, kopi juga kemudian berinovasi. Sekarang yang dibutuhkan adalah kopi-kopi saset. Kenapa? Karena masyarakat kita membutuhkan kopi saset untuk mereka bisa menyeduh sendiri di rumah. Tidak banyak masyarakat yang mereka punya mesin, sehingga dia membutuhkan kopi-kopi yang masih bersifat biji. Tetapi masyarakat kita juga banyak yang belum punya mesin kopi, sehingga kopi-kopi saset ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, jadi satu peluang bahwa kopi masih betul-betul digandrungi, apalagi pasca Covid, kemudian berkembang lagi kopinya, yaitu kopi saset. Ya, kemudian yang kedua Bapak Ibu, datanya menunjukkan sejak tahun 2018. Ternyata antara laki-laki dan perempuan, dua-duanya sepakat bahwa yang paling banyak dicari orang di Indonesia oleh laki-laki maupun perempuan itu adalah fashion, ya, fashion dan baju-baju olahraga sporty. Berarti Bapak Ibu yang jualan fashion
yang jualan aksesoris olahraga itu masih menjadi produk yang baik. Ya, baik itu laki-laki, male maupun perempuan. Ya, produk-produk lainnya terutama di perempuan itu 49% ya customer kita Indonesia itu kemudian membeli produk kosmetik. 41%-nya adalah membeli personal care. Jadi kalau bicara kosmetik, kalau bicara personal care, ini masih menjadi komoditas produk-produk yang digandrungi oleh customer hari ini. Ya, jadi seperti itu. Kalau laki-laki dia cenderung adalah membeli elektronik produk. Jadi Bapak Ibu yang menjual elektronik produk, handphone, gadget dan sebagainya, termasuk aksesorisnya, itu juga 41% digandrungi oleh customer kita yang laki-laki. Nah, jadi seperti itu. Ini peluangnya. Kemudian Bapak Ibu, Yusuf Hadi juga mengatakan dalam risetnya, setelah COVID ini, ternyata orang semua menunda pembelian rumah. Buying house, oke, no, next time aja. Akhirnya apa? Orang kemudian semakin sayang dengan rumahnya, lalu kemudian muncullah yang namanya aksesoris rumah. Orang semakin cinta dengan rumahnya karena dia nggak perlu membeli rumah yang baru, sehingga aksesoris rumah yang membuat rumah itu nyaman sehingga bisa berkembang. Sehingga produk-produk seperti ini dibutuhkan sekali. Nah, tadi saya sampaikan pada saat COVID ini justru ya beauty and home ya ini meningkat. Jadi produk-produk kecantikan yang kemudian bisa membuat para wanita itu cantik di rumah, bisa menyenangkan suaminya, ini semakin meningkat. Sehingga Bapak Ibu yang kemudian berinovasi produknya dalam hal kosmetik seperti herbal dan sebagainya, ini menjadi sebuah peluang yang cukup baik setelah COVID. Ya, kemudian meningkatnya motorcycle. Orang kemudian menahan membeli mobil, orang akan lebih banyak menggunakan sepeda motor. Ya, sehingga aksesoris sepeda motor ini menjadi sebuah peluang yang cukup baik. Ya, jadi kalau penjualan aksesoris sepeda motor ini menjadi sebuah peluang hari ini. Ya, kemudian tadi ya home cooking revolution. Jadi makanya sekarang banyak sekali produk-produk online seller itu UMKM kita yang menjual produk-produk home cooking. Dari mulai alat masaknya, bumbu masaknya, termasuk juga banyak hal, intinya bagaimana kemudian orang sekarang semakin senang memasak. Ya, nah kemudian juga ya orang akan semakin hati-hati dengan produk-produk yang disebut dengan produk-produk pertanian. Kenapa? Orang semakin relatif cenderung ke higienis. Sehingga kita perlu menjaga bagaimana produk-produk pertanian kita, buah-buahan kita, sayuran kita lebih higienis dan lebih yang disebut dengan organik. Jadi orang semakin cenderung ke organik sekarang. Ya, kopi juga sekarang kopi organik dan sebagainya. Padahal bedanya sebenarnya kopi organik dengan non-organik kan apa? Masalahnya di bahan kimia. Pada saat fermentasinya dan sebagainya, ya. Baik, kemudian juga ya ini saya kira tadi ya produk organik semakin digandrungi. Kemudian ini Bapak Ibu yang jualan home gardening ya, alat berkebun ya, bunga-bungaan, pot-potan gitu ya, kemudian pupuk dan sebagainya, ini menjadi sebuah peluang produk yang luar biasa hari ini. Karena orang semakin senang untuk berkebun, apalagi kemarin 2020 orang semua at home, lalu kemudian ternyata hobi itu terus dilanjutkan. Walaupun dia sudah bekerja lagi, yang namanya kebunnya masih bertahan dan menjadi sebuah hobi tersendiri hari ini. Ya, dan kesimpulannya apa hari ini? Ternyata ketika new normal COVID, kami melihat sebuah fakta bahwa inilah beberapa komoditas produk yang orang sangat butuhkan dan makin banyak orang jualan. Pertama apa? Minuman kesehatan yang meningkat untuk imun tubuh seperti jahe merah, ramuan dan sebagainya. Ya, jadi tidak salah ketika kita pergi ke Karo itu yang namanya kebun jeruk sudah berubah dengan kebun jahe merah. Ya, rempah-rempah Karo itu sekarang semakin digandrungi. Alat olahraga, bunga hias, ikan hias, frozen food. Nah, frozen food ini juga semakin digandrungi, ikan asap, ikan asin, home decor, produk dan sebagainya. Bapak Ibu, itu adalah segmen yang pertama, bagaimana kita melihat sebuah peluang. Bagaimana apakah produk kita hari ini sebenarnya adalah produk yang strategik dibutuhkan ataukah produk yang sebenarnya udah dibutuhin lagi. Jadi mari kita evaluasi dulu produk kita.
Bagi yang masih baru mulai usaha, tentu ini menjadi sebuah masukan. Bagaimana kita mau usaha apa? Tinggal bagaimana apakah sesuai bakat kita atau tidak. Ya, itu adalah yang pertama sebelum kita bicara segmenting, ya, targeting dan positioning. Ya, jadi yang pertama sudah kita tuntaskan bagaimana kita bisa melihat peluang produknya dulu. Nah, sekarang baru kita bicara segmenting, targeting dan positioning. Ya, oke. Yang pertama adalah segmenting, Bapak Ibu. Segmenting itu apa? Bagaimana kita mensegmentasi market dan customer kita. Karena apa? Nggak mungkin kita bisa jualan ke seluruh segmen. Nah, segmenting itu biasanya dibagi 3. Ada segmenting berdasarkan geografis, ya, kita jual ke wilayah mana, provinsi mana, ke kota mana, ke kecamatan mana. Yang kedua adalah segmenting demografi. Kita jual kepada orang customer kita yang umur berapa, jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan, lalu kemudian pendapatannya menengah, kecil, atau kemudian di atas. Ya, itu segmenting berdasarkan geografi. Yang ketiga, segmenting juga bisa berdasarkan psikografik. Kita jualan ke kelas sosial yang mana? Ya, kita jualan ke masyarakat yang punya gaya hidup seperti apa? Atau kita juga bisa jualan ke masyarakat customer kita yang punya kepribadian seperti apa. Jadi sebelum kita bicara jualan, kita harus segmentasi dulu. Nah, ngomong-ngomong soal segmentasi, saya sampaikan beberapa data. Ya, Bapak Ibu, yang pertama ini penting bagaimana Bapak Ibu bisa mensegmentasi berdasarkan wilayah pemasaran kita. Nah, balik lagi, menurut Yusuf Hadi penelitiannya, bahwa dari the 6 forces of change itu pasca COVID, salah satunya adalah selain tadi societal anxiety, yaitu adalah global supply chain disruption. Ternyata terjadi perubahan supply chain secara global. Apa itu perubahan supply chain disruption? Ketika ternyata customer itu yang customer yang membeli sekarang dan pola distribusinya itu tidak lagi dari Medan ke Jakarta, tidak lagi dari Jakarta ke Medan, tidak lagi dari Kalimantan ke Medan, tetapi sekarang sebenarnya pola distribusi customer kita itu adalah intraregional. Ya, sehingga di sini akhirnya dibutuhkan bagaimana Bapak Ibu bisa melakukan namanya warehousing dan fulfillment. Nah, artinya apa? Sehari ini Bapak Ibu, target pasar potensial Bapak Ibu sebenarnya tidak lagi orang Jakarta, tidak lagi orang Jawa, tidak lagi orang Kalimantan, tetapi sebenarnya relatif yaitu adalah orang Kota Medan, orang Sumatera Utara, orang Nangro Aceh Darussalam, orang Riau, orang Sumbar, orang Jambi. Karena apa? Sekarang global supply chain disruption. Buktinya apa? Buktinya adalah data dari jasa-jasa pengiriman. Ya, data dari jasa-jasa pengiriman menunjukkan bahwa destinasi-destinasi favorit pengiriman mereka dari customer-customernya adalah ke intraregional, ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 daerah ini Bapak Ibu. Ya, jadi inilah yang disebut dengan global supply chain disruption. Artinya apa? Target pasar Bapak Ibu memang sekarang harusnya adalah intraregional. Ya, kemudian juga Bapak Ibu, kalau kita bicara online, kenapa saya bilang online? Tadi sudah dibuka ya, bahwa UMKM, pemerintah sangat mendorong untuk go online. Ya, kita juga bisa melihat bagaimana komposisi pengguna internet kita. Kalau sekarang saya yakin pengguna internet kita itu sudah semakin menyeluruh. Kenapa? Pasca COVID, pengguna internet semakin besar. Ya, baik itu di kota maupun di desa Bapak Ibu. Ya, sekarang justru pengiriman barang dari online seller justru banyaknya ke kampung-kampung. Apalagi mohon maaf, kalau orang kampung Labuhan Batu sana, ketika harga sawit meningkat, nih, ini sekarang lagi meningkat nih Bapak Ibu, itu benar-benar pasar yang luar biasa. Ya, baik. Nah, Bapak Ibu selanjutnya bagaimana? Ini adalah prediksi, ya, prediksi dari Yusuf Hadi. Bahwa di tahun 2027, 5 tahun yang akan datang, ternyata generasinya sudah berbeda. Kalau hari ini kita mengatakan bahwa generasi milenial adalah menguasai, sehingga produk-produk segmen pasar kita adalah milenial, ternyata jangan lupa, 5 tahun yang akan datang, yang akan menguasai bukanlah milenial lagi yang paling banyak, yaitu adalah generasi Z.
Siapa itu generasi Z? Generasi Z adalah yang lahir di atas tahun 1998. Ya, kalau sekarang yang dia berusianya berapa? Dia yang usianya sekitar 20 tahunan. Itulah generasi Z. 20 tahun ke bawah. Dan yang luar biasanya, ketika COVID ternyata yang namanya tingkat kelahiran bayi itu semakin meningkat. Gitu ya. Makanya diprediksikan 5 tahun yang akan datang, generasi Alpha itu juga akan menguasai. Siapa itu generasi Alpha? Generasi yang lahir di atas tahun 2017. Jadi yang sekarang balita itu akan menguasai 5 tahun yang akan datang, Bapak Ibu. Sehingga apa? Kalau kita bicara segmentasi, berarti kita berpikir 5 tahun yang akan datang. Apakah produk ini laku tidak sampai 5 tahun yang akan datang? Berarti 5 tahun yang akan datang adalah produk-produk generasi Alpha, produk-produk generasi Z yang dibutuhkan oleh masyarakat. Gitu ya? Oke. Jadi kalau kita sudah bicara segmenting, Bapak Ibu, baru kita bicara targeting. Ya. Jadi kalau begitu target Bapak Ibu yang mana? Ya, apakah tadi target saya berarti saya pokoknya targetnya fokus kepada customer saya yang di Sumatera Utara saja dulu. Paling top saya akan target customer saya di Aceh, di Riau gitu ya, di Sumbar dan sebagainya, regional. Ya. Itu. Kemudian target lagi, saya mau targetnya adalah generasi Z. Kenapa? 5 tahun yang akan datang dia akan menguasai. Target saya masih milenial. Oke, nggak apa-apa, target saya adalah generasi baby boomers. Generasi X yang hari ini juga masih ada. Dan sampai 5 tahun ke depan juga masih ada, Bapak Ibu. Ya, nggak apa-apa, silakan targetkan. Targetnya yang mana? Ya, tadi ya, apakah berdasarkan wilayah, apakah berdasarkan psikografik, apakah berdasarkan yang namanya geografis, ya, geografis wilayah, psikografik, atau berdasarkan yang disebut dengan demografi, ya, laki-laki atau perempuan, gitu ya, lalu pendapatannya yang kaya atau miskin, target kita dan sebagainya. Nah, kalau sudah punya segmen, sudah mentargetkan, yang ketiga adalah harus ada positioning. Kenapa positioning? Karena di target yang sama, di segmen yang sama, kompetitor kita juga banyak. Sehingga kalau kita jualan keripik, harus ada positioningnya. Jangan keripik A, keripik B, sama semuanya. Jadi nggak ada pembeda. Nah, bisa jadi kalau orang keripiknya rasa balado, ya kita rasa misalkan andaliman dan sebagainya, gitu ya. Mungkin kalau keripiknya rasa balado, belum ada keripik rasa sambal belacan. Itu namanya positioning. Yang jelas harus ada positioning. Nah, biasanya pembeda atau positioning produk kita itu bisa karena produknya, rasanya, bentuknya, warnanya, bisa positioning itu karena harganya. Saya punya pembeda, yaitu harga. Atau yang lain-lainnya. Pokoknya bentuk yang disebut dengan positioning produk kita. Harus ada diferensiasi produk kita. Pembeda dibandingkan kompetitor di segmen yang sama, di target yang sama. Nah, jadi tahapan yang pertama Bapak Ibu adalah, saya ulangi lagi ya Pak Reja, yaitu adalah STP. Sebelum STP kita melihat dulu apakah produk ini betul-betul dibutuhkan tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Tidak hanya melihat hari ini, tapi melihat 2, 3, 4, 5 tahun yang akan datang. Setelah itu baru kita bicara segmenting, bagaimana segmen pasar kita yang mana, baik secara geografis, baik secara demografis, atau secara psikologis. Setelah itu melakukan yang namanya targeting, yang mana kalau gitu target kita. Karena nggak bisa kita memasarkan produk tidak tanpa target yang jelas. Tidak mungkin ke semua segmen, tidak mungkin, harus ada target yang jelas. Setelah itu, di target yang sama, di segmen yang sama, pasti ada kompetitor yang sama dengan kita. Maka lakukanlah yang namanya positioning atau pembeda. Pembeda itu bisa produknya berbeda, bisa harganya berbeda, atau yang lain-lainnya berbeda. Inilah tahapan yang pertama, Bapak Ibu. Memang di sini kita belum bisa melihat yang namanya bagaimana konsep syariahnya. Ya, jangan khawatir. Setelah ini baru kita akan bicara banyak konsep-konsep syariah dalam strategi marketing. Kenapa? Kalau sampai STP, ini belum bicara marketingnya. Ini baru bicara bagaimana segmenting, targeting, dan positioning. Kita belum bicara pemasarannya. Nah, setelah ini baru kita bicara bagaimana strategi pemasaran.
Ya, sekarang sudah jam 5 kurang, jam 5 pas. Termen kedua ini kita akan bicara tentang strategi pemasaran. Bapak Ibu sudah melihat dalam slide ini, di sini ada 9 plus 1P. Kalau Bapak Ibu pernah belajar ya yang namanya marketing mix, ini memang teori barat Bapak Ibu ya. Ya, teori barat menjelaskan tentang marketing mix. Ya, pertama kali marketing mix itu ya di tahun-tahun 80-an hanya mengatakan bahwa kalau kita mau memasarkan produk itu cukup yang disebut dengan 4P. Ya, 4P itu apa saja Bapak Ibu? Harus punya produk yang baik, promotion yang baik, price yang baik, dan place yang baik. Lalu kemudian Bittner Spear, orang barat juga, ahli manajemen pemasaran, dia kemudian melengkapi. Ternyata tidak hanya produk yang baik, promosi yang baik, price yang baik, place yang baik, tapi butuh yang namanya people yang baik, ya, kemudian proses yang baik, lalu kemudian physical evidence yang baik. Lalu kemudian disempurnakan lagi setelah 7 tadi menjadi 9P. Ya, disempurnakan lagi. Ternyata tidak cukup 7P, butuh yang disebut dengan power yang baik, atau brand image perusahaan yang baik, dan public relation yang baik. Nah, kemudian mohon izin Bapak Ibu, saya menambahkan, ternyata 9 itu tidak cukup. Ya, bagi kita para pengusaha Islam, ya, pengusaha religius, pengusaha yang beragama, kita perlu P yang ke-10, yaitu disebut dengan pray atau doa. Jadi inilah skema bagaimana marketing mix 10P yang disebut dengan marketing syariah. Oke, maka karena kita bicara yang paling penting dulu, maka yang pertama saya ingin mengulas bagaimana strategi marketing mix ini menjadi 10P. Yang pertama adalah kalau produk kita sudah disegmentasi dengan baik, sudah ditargetkan dengan baik, sudah punya posisi yang baik, bagaimana kita memasarkan? Maka yang pertama, yang paling utama adalah P yang ke-10 justru, yaitu adalah pray. Kenapa? Karena kembali kepada konsep. Ya, kembali kepada konsep awal tadi tentang bagaimana marketing syariah, keyakinan kita kepada Allah. Ya, maka Bapak Ibu, apa contoh-contoh bagaimana strategi marketing yang P yang pertama pray itu? Ini saya mohon izin saya berikan contoh dalam sebuah perusahaan. Ya, kebetulan saya di JNE. Di JNE cabang utama Medan, Bapak Ibu, kenapa bisa berkembang di tengah kompetitor yang luar biasa? Ya, berkembang terus padahal kompetitornya banyak. Karena ini kami mengutamakan P yang pertama dulu. Jadi yang P yang ke-10 justru diutamakan menjadi P yang pertama, yaitu disebut dengan strategi marketing langit. Ya, dan strategi marketing langit ini tidak hanya sifatnya omongan, tetapi bahkan di SK-kan. Apa saja strategi marketing langit itu? Yang pertama adalah sholat 5 waktu. Yang kedua adalah sholat duha. Yang ketiga adalah membaca Al-Quran. Yang keempat adalah berdoa setiap pagi. Yang keenam adalah sholat hajat sebulan sekali. Yang ketujuh adalah sedekah. Dan ini kami wajibkan bagi seluruh karyawan. Tentu yang beragama Islam. Yang beragama yang lain tentu menyesuaikan. Gitu ya, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, apa konteksnya Bapak Ibu? Ini sekali lagi, kenapa kita mulai dari pray? Bapak Ibu yakinlah bahwa rezeki itu tadi yang ngasih siapa? Yaitu adalah Allah. Yang pertama makanya dalam strategi marketing langit pray, yang pertama adalah amalan yang paling utama ialah sholat pada awal waktunya. Maka UMKM kalau pemasarannya harus bagus, akan bagus, maka lakukan pray. Yang pertama adalah sholat di awal waktu. Ya, sholat di awal waktu. Tidak ada alasan apapun kecuali ada rukhsah, kita tidak sholat di awal waktu. Ya, ini penting Bapak Ibu. Dan ini benar-benar diimplementasikan seperti ini. Ya, disampaikan ya melalui spanduk-spanduk sehingga betul-betul kita tegaskan. Kita kemudian juga keliling kalau ada yang masih kerja ketika azan, kita benar-benar tegakkan namanya sholat di awal waktu. Ya, yang kedua adalah gerakan sholat duha. Jadi Bapak Ibu UMKM kalau mau marketingnya bagus, sekali lagi
pray yang kedua adalah gerakan sholat duha. Meskipun banyak perdebatan soal sholat duha ini, tapi paling tidak sekali lagi sholat duha itu banyak sekali faedahnya. Ya, seperti yang disampaikan oleh hadis riwayat Abu Darda, walaupun terlepas dari masalah kesohihan dan sebagai perdebatan, tapi yang jelas gerakan sholat duha ini baik. Ya, minimal paling tidak 2 rakaat. Tetapi balik lagi, apakah boleh kita berniat untuk mencari rezeki untuk sholat duha? Tentu tidak boleh. Niatkan saja sholat duha ini adalah untuk mencari ridho Allah. Kalau Allah sudah ridho, sholatnya tepat waktu karena menomorsatukan Allah, sholat duha juga rajin, maka tentu saja kita akan betul-betul mendapatkan penjualan. Lalu kemudian doa bersama Bapak Ibu ya. Mumpung hari ini adalah hari terakhir 2021, tentu perusahaan-perusahaan kita sudah menyusun target-target 2022. Ya, pastikan sudah punya target 2022. Kan sudah diajarin yang bulan lalu ya tentang bagaimana menyusun target sesuai dengan syariah perusahaan kita. Ya, maka tahun ini, malam ini Bapak Ibu doakan. Minta kepada karyawannya semua untuk berdoa supaya target-target perusahaan kita itu bisa kita capai tahun 2022. Kemudian sedekah. Ya, kalau sedekah saya yakin nggak perlu kita betul-betul jelaskan. Karena jelas, sedekah itu 700 kali lipat. Jadi pastikan program pray yang pertama yang harus kita lakukan di UMKM. Sehingga apa? Pray ini betul-betul menjadi program marketing yang pertama. Ya, program marketing yang pertama. Makanya ya satu motivator bisnis ya yang menulis Ipo Santosa ya dalam bukunya 7 keajaiban rezeki itu betul-betul membahas tentang bagaimana sebenarnya pray itu Bapak Ibu. Ya, oke, itu adalah pray. Yang kedua, dalam ilmu marketing mix, nah ini sudah teori barat nih. Tapi bagaimana teori barat ini kita betul-betul maknai, kita benar-benar lakukan sesuai dengan syariat Islam. Nah, yang kedua, katanya marketing mix itu kalau produk kita mau bagus, maka baguskan people-nya. Ya, baguskan people-nya Bapak Ibu. Ya, jadi setelah pray tadi, yang kedua justru yang paling utama adalah sebelum produk yaitu people-nya. Karyawan kita sendiri. Tidak hanya salesnya, tapi seluruh karyawan. Nah, bagaimana konsep Islam mengatur yang namanya people ini supaya ini betul-betul menunjang marketing kita, supaya betul-betul perusahaan kita bisa menjual produk dengan baik. Ya, tentu Allah sudah menyampaikan kembali lagi dalam surat At-Talaq ayat 2-3. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Jadi sebenarnya gampang. Kalau mau bagus perusahaan kita, kalau mau kemudian salesnya bagus, revenue-nya bagus, maka pastikan seluruh karyawan kita, dimulai dari pimpinan kita, itu pastikan punya ketakwaan yang baik. Ya, makanya program-program pertama yang Bapak Ibu harus bangun di perusahaan adalah bagaimana mengajak, memastikan seluruh karyawan kita, dimulai dari kita pimpinannya, itu punya ketakwaan yang baik. Maka Allah sudah jamin Bapak. Ya, oke. Ini sekali lagi bukan hanya teori Bapak Ibu, tapi betul-betul kami betul-betul saya sendiri sudah berkali-kali kemudian merasakan itu. Yang kedua Bapak Ibu, ya hati-hati. Ya hati-hati. Kalau tadi ketika karyawan kita bertakwa, maka Allah akan memberikan rezeki yang luar biasa. Tapi ketika ada karyawan kita yang berbuat dosa, maka tentu saja keberkahan perusahaan kita akan dicabut. Maka tugas kita sebagai pimpinan perusahaan adalah bagaimana mencegah karyawan-karyawan kita berbuat dosa. Maka dalam perusahaan ada namanya punishment. Maka dalam perusahaan ada namanya aturan perusahaan. Maka ketika ada karyawan kita berbuat dosa, berbuat korupsi, tidak disiplin dan sebagainya, maka pastikan segera diingatkan. Karena itulah yang nanti akan mengganggu keberkahan dari Allah untuk bisa membuat perusahaan kita penjualan produknya baik. Ya, jadi setelah pray, yang kedua adalah people Bapak Ibu. People dulu baru bicara produk. Ya, memastikan bahwa semua people kita bertakwa. Yang kedua adalah memastikan semua people kita, dimulai dari kita sendiri sebagai pimpinan adalah tidak melakukan dosa dan segera ingatkan. Ya, makanya kami ya itu betul-betul concern dengan judi dan sebagainya. Bahkan termasuk kami juga concern dengan riba.
Ya, kami sudah punya program tentang riba kepada karyawan. Sekarang alhamdulillah kami memprogramkan dengan masyarakat tanpa riba. Kalau 2018 dulu kita memprogramkan bersama Ustadz Oka Mirja tentang spirit training. Ya, bagaimana mengkampanyekan anti riba beberapa karyawan kita. Ya, sekarang kita dengan masyarakat tanpa riba, kita juga punya program seminggu sekali loh pengajian. Ya, dimulai dari pimpinan-pimpinannya. Ya, nah itu artinya apa? Kita sangat peduli. Jangan sampai ada karyawan kita yang berbuat dosa. Ya, nah ini justru yang penting karena kita yakin dengan keyakinan prinsip rezeki Allah tadi ya. Baik, kalau pre sudah baik, kalau people sudah baik, maka tentu saja baru kita bicara produknya harus baik, Bapak. Ya, jadi produk yang ketiga. Nah, saya akan menjelaskan dari sisi syariah dan dari sisi tentu normatif, itu standar. Kalau kita bicara standar saja, Undang-Undang Perlindungan Konsumen kita dalam pasal 8 sampai 18 itu betul-betul sudah menegaskan bagaimana kita sebagai pengusaha itu tidak boleh menjual produk yang tidak seperti ini. Ini jelas dalam undang-undang. Nah, ternyata undang-undang ini sebenarnya sesuai dengan syariah, Bapak Ibu. Yang pertama, tidak boleh kita menjual produk yang tidak standar. Tidak boleh kita menjual produk yang tidak sesuai beratnya, isi bersihnya, jumlahnya nggak sesuai. Kita juga tidak diperbolehkan dalam undang-undang untuk menjual produk yang tidak sesuai dengan ukurannya, takarannya, timbangannya. Kita juga tidak boleh menjual produk yang tidak sesuai dengan kondisinya, yang tidak sesuai dengan label yang kita janjikan. Di labelnya produknya seperti ini, kondisinya bagus, ternyata isinya nggak bagus. Ya, kita juga tidak boleh menjual produk yang mutunya, komposisinya itu tidak sesuai dengan label yang kita tulis. Jadi kalau di label ingredients-nya adalah ABC, itu pastikan betul-betul isinya adalah ABC. Dan terakhir, kita juga dilarang oleh undang-undang untuk menjual janji-janji yang tidak sesuai dengan keterangan di label, tidak sesuai dengan iklannya, tidak sesuai dengan promosinya. Nah, ternyata dari sisi syariah juga sama, Bapak Ibu. Pertama, jelas produk kita harus halal. Tidak hanya isinya tapi halal, tetapi juga dalam logistiknya juga harus halal. Produk kita harus steril dari najis ketika digudangkan. Produk kita ketika dikirim nanti pastikan harus dipisahkan antara produk yang halal dengan produk yang haram. Jangan sampai tercampur baur. Jadi menjaga produk halal tidak hanya ingredients-nya, tidak hanya pembuatannya, tapi juga bagaimana logistiknya. Termasuk ya, ini kita halal dalam rangka distribusinya. Ingat ya? Jadi yang pertama adalah, yang ketiga adalah produk. Tadi saya bicara Undang-Undang Perlindungan Konsumen, lalu kemudian bicara bagaimana Islam mengatur. Ya, Islam mengatur tadi ya, bagaimana halal ingredientnya, halal logistiknya, dan halal bagaimana cara membelinya. Makanya kalau sekarang COD Bapak Ibu, sebenarnya COD itu lebih Islami. Kenapa lebih Islami? Karena COD lebih terhindar dari prinsip-prinsip gharar dan tadlis. Ya, seperti yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW melarang, Rasul melarang jual beli al-hasah. Ya, al-hasah itu dilarang. Ya, dan jual beli secara gharar itu dilarang. Ya, melarang. Oke, Mas Reja ya, Pak Reja, ini kita ada kuis ya Pak Reja ya. Ada kuis, silakan nanti Pak Reja bisa lihat chat. Bapak Ibu cepat ya, ini hadiahnya adalah oleh-oleh nih, oleh-oleh makanan dari Padang, 1 bungkus. Ya, apa sih itu al-hasah itu? Boleh silakan di chat ya, kalau sudah tahu di chat. Bagi yang benar dan pertama kali menjawab itu mendapatkan hadiah. Nanti dikirim langsung ke rumah ya. Apa itu al-hasah? Ini dilarang oleh Rasul. Jual beli al-hasah itu dilarang. Silakan ya di chat ya. Silakan di chat. Ya, Pak Reja, halo. Ya, halo Pak.
Ya, silakan ya diperhatikan chatnya ya. Baik. Apa itu al-hasah? Rasul itu melarang jual beli al-hasah. Ya, tidak hanya goror, tidak hanya tadlis, tapi juga dilarang jual beli secara al-hasah. Nah, ada nggak yang sudah chat itu? Kayaknya belum ada yang ngechat nih. Silakan Pak, ya. masih searching mungkin, Pak. Masih searching. boleh. Silakan. Nah, ini kaitan dengan produk Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana kita jual beli, sekali lagi halal ingredientnya, halal logistiknya, dan halal cara jual belinya. Ya, salah satunya adalah Rasul tidak membolehkan berjual beli secara goror, tadlis, dan tentu saja al-hasah. Oke, kayaknya belum ada yang ngechat ya. Oke, al-hasah itu Bapak Ibu, kita tutup ya kuisnya ya, biar cepat. Al-hasah itu begini, zaman dulu kalau kita mau jual beli Pak Ibu, itu caranya dengan melempar. Ada yang ngechat tuh Mas Reja? Ada Pak, ada jawabannya? Pak. Dari Pak Abu Daud. Abu Daud. Ya, betul Pak Abu Daud, benar sekali Pak Abu Daud ya. Jadi dulu ketika jual beli, mau beli apa? Beli tanah. Gimana caranya? Lempar aja batu. Nah, berarti tanah itu yang saya beli ya, itu adalah sejumlah selebar yang saya lempar batu itu. Ya, atau tidak hanya tanah Bapak Ibu, ada produk di sana. Mana yang saya akan beli? Ini harganya sekian. Mana yang akan saya kuasai? Saya lempar batu aja, berarti itulah barang saya. Itu namanya al-hasah. Itu mendekati perjudian. Ya, mendekati maisir, mendekati perjudian. Lalu goror. Goror itu apa? Nah, ini hati-hati. Jual beli online itu boleh halal, tapi yang pasti tidak boleh ada goror. Jangankan goror, tadlis saja jangan. Jadi kalau tadlis itu Bapak Ibu, antara pembeli dan penjual itu ada salah satu yang tidak tahu. Makanya banyak penipuan jualan online. Karena yang tahu cuman penjualnya, si pembelinya nggak tahu. Pembelinya nggak tahu produknya seperti apa, maka disebut tadlis. Kalau goror, sama-sama nggak jelas barangnya. Maka biasanya COD itu dia lebih islami. Kenapa? Orang baru percaya, paling tidak dia nggak goror. Oh jelas, barangnya memang ada, meskipun nggak bisa dibuka. Kan begitu ya. Tapi kan kalau sudah dibuka, uangnya dibayar, kan masih bisa komplain. Jadi kalau jualan online yang sesuai syariah adalah ketika barangnya sudah sampai di destinasi, sudah diterima, maka walaupun sudah dibayar duluan, customer kurir Bapak Ibu, karena sudah duluan, tapi si pembeli ketika membuka tidak sesuai, dia boleh komplain dan boleh mengembalikan barangnya. Itu sesuai dengan syariah. Tapi kalau ada jualan online, dia sudah nggak COD, dia sudah bayar duluan, ternyata barangnya nggak sesuai dengan pesanan, lalu kemudian nggak bisa komplain, itu nggak sesuai dengan syariah, maka itu tidak boleh. Ya, maka sekali lagi pastikan produk kita sesuai dengan syariah, produk yang halal ingredients-nya, halal logistiknya, dan halal cara jual belinya. Ya, jadi tidak boleh tadlis. Tadlis adalah yang salah satunya nggak tahu barang itu. Biasanya pembelinya nggak tahu barangnya seperti apa. Yang tahu cuman si penjualnya. Tidak boleh goror, dua-duanya ketidakjelasan. Ya, dan tidak boleh jual beli secara al-hasah. Ya, baik. Kemudian kita lanjut Bapak Ibu. Ya, nah jadi produk-produk kita tentu harus baik, tidak hanya halal tapi juga thayyib. Apalagi kalau produk kita dijual secara online Bapak Ibu, pastikan kemasannya betul-betul dipercaya. Makanya wajib kalau kita jual makanan, ini contoh makanan ya, karena UMKM kita banyak makanan, pastikan produk makanan kita kalau mau dijual secara online, termasuk juga offline, pastikan sertifikasi halalnya betul-betul ada. Pastikan tempo kadaluarsanya benar-benar ada. Pastikan ingredient kandungannya juga ada. Dan pastikan izin Departemen Kesehatan juga ada. Nah, jadi Bapak Ibu, setelah pray yang pertama yang utama, yang kedua adalah people kita, pastikan semuanya bertakwa, dorong supaya takwa, dan pastikan tidak ada yang berbuat dosa, maka pedulilah dengan apa yang dilakukan oleh karyawan kita. Ya, yang ketiga adalah tentu sajalah produknya. Ya, produknya harus baik,
apalagi jual secara online, dan pastikan produknya halal secara ingredients, halal secara logistiknya, dan halal secara cara mendapatkan produknya. Nah, yang keempat, Bapak Ibu, tentu saja sudah punya produk yang bagus, bagaimana kita promosi yang baik. Nah, bagaimana promosi sesuai syariah, Bapak Ibu? Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Muhammad itu sudah banyak memberikan perintah-perintah, keterangan-keterangan, nasihat-nasihat, larangan-larangan terkait dengan promosi, Bapak Ibu. Yang pertama, kita coba lihat ya bagaimana Rasulullah bersabda melalui riwayat Bukhari dan Muslim, yang dinamakan berdagang dengan janji palsu adalah usaha untuk melariskan barang dagangannya dan juga berusaha dengan cara yang tercela. Jadi Bapak Ibu hati-hati ya dengan berjanji kosmetik ini bakal membuat putih dalam sebulan. Itu janji yang hati-hati, jangan sampai palsu. Ya, obat herbal ini bisa kemudian mengurangi berat badan sampai 5 kilo dalam 2 hari. Hati-hati. Ya, hati-hati dengan janji-janji palsu, makanya hati-hati. Boleh beriklan, tapi pastikan iklan kita betul-betul terhindar dari janji-janji palsu. Inilah konsep Islam. Apa yang disampaikan oleh Nabi, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Yang kedua, ya, diriwayatkan oleh At-Tirmizi bahwa Rasul pernah menyampaikan, jika barang itu rusak, katakanlah rusak. Dan jangan engkau sembunyikan, jika barang itu murah, maka jangan engkau katakan mahal. Hati-hati, ketika Bapak Ibu dengan biasanya maaf ya, kalau kita ke supermarket, ini mau tahun baruan, biasanya diskonnya sampai 70%. Padahal harganya sudah naikin. Artinya kita sudah mengatakan, harganya padahal sebenarnya cuma 100.000, lalu kemudian kita naikin jadi 500.000. Berarti kan ini tidak sesuai dengan hadis Nabi. Janganlah engkau mengatakan barang itu mahal, padahal barang itu murah. Hati-hati dengan promosi. Ya, ini hati-hati. Ini nggak sesuai dengan syariah. Kita nggak boleh gara-gara kita memberikan diskon fantastis sampai 70% dengan kita naikin harganya. Nggak boleh seperti itu. Ya, untuk menaikin brand produk, kita naikin harganya supaya terlihat mahal. Nggak boleh. Ya, ini sudah sesuai dengan syariat Islam. Oke, kemudian Bapak Ibu tentu saja bagi para pedagang yang jujur dan dapat dipercaya akan bersama para nabi, siddiqin dan orang-orang yang mati syahid. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah melalui hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi Rasulullah adalah pedagang yang paling jujur dan Rasulullah menyampaikan bagaimana promosi yang jujur. Ya, hati-hati juga Bapak Ibu, kita lihat ya hadis riwayat Bukhari dan Muslim lagi, jika penjual dan pembeli jujur, ya, serta menjelaskan cacat barangnya, niscaya akan jual beli mereka diberkahi. Namun jika keduanya berdusta, baik penjual maupun pembeli, serta menyembunyikan cacat barangnya, maka niscaya dihapuslah keberkahan dari akad jual beli mereka. Ya, kemudian ini juga Bapak Ibu ya, Rasulullah pernah kemudian membeli sesuatu, bertemu dengan seorang laki-laki yang menjual makanan. Lalu kemudian Nabi memasukkan tangannya di makanan itu. Ternyata Rasul menyentuh, ternyata basah. Lalu kemudian Rasul menegur, wahai pemilik makanan, apakah ini? Dia pun menjawab, telah tertekan air ya Rasulullah. Kemudian Rasul menyampaikan dalam sabdanya, mengapa engkau tidak menjadikannya tampak sehingga dapat dilihat oleh orang? Siapa yang menipu kami, maka bukan golongan kami. Itu ancaman yang luar biasa. Pedagang yang menyembunyikan kecacatan produknya, tidak memunculkan, maka katanya apa? Bukan golongan kami. Ya. Lalu kemudian Bapak Ibu hati-hati. Ini kalau jualan online sering banget nih, ya. Yang suka jualan online sering banget melakukan yang disebut dengan najasi. Padahal Rasul sudah bersabda, sesungguhnya Rasulullah itu melarang melakukan najasi. Apa itu najasi? Meminta orang memuji produk kita. Padahal dia tidak pernah beli produk kita.
Sering kan kita menyuruh orang testimoni, testimoni dong, ya supaya apa? Ratingnya bagus, ya di marketplace kita. Nah ini hati-hati, ini najasi. Zaman Rasul juga sudah pernah terjadi. Orang disuruh muji, ini bagus loh, padahal dia nggak pernah beli, padahal dia nggak pernah menikmati. Nah, lalu bagaimana caranya? Kalau mau membuat testimoni, pastikan produk kita benar-benar dinikmati dulu. Nih, Bapak Ibu mau saya bikin testimoni bolu ya dari Pak Tata. Ya, Pak Tata harus ngasih saya dulu dong. Pak Fikri ini cicipin Pak, gitu ya, bolunya. Oh iya, cicipin. Wah enak Pak Tata. Pak bikin testimoni dulu Pak, enak. Oke, karena saya sudah mencicipi. Jangan nggak dikasih cicipan, suruh testimoni. Itu namanya najasi, Bapak Ibu. Ya hati-hati ya, ini promosi-promosi yang dilarang ya, yang tidak sesuai dengan syariah. Dan ini sering dilakukan oleh banyak UMKM atau online seller kita. Ya, nah ini juga jangan sampai ya. Tadi bikin yang namanya najasi ya. Nah kalau bicara promotion Bapak Ibu, apalagi dunia online, maka pastikan foto produk kita itu bagus. Ya, kenapa? Yang dilihat hanyalah foto kita, foto produknya. Nah, ini ahli fotografi online ini, Pak Wai ya. Pak Wai punya Matas Galeri. Ya, Matas Galeri ini luar biasa. Foto produknya sederhana, pakai handphone, tapi betul-betul menarik. Jadi yang pinter tuh Pak Wai. Ya, jadi Pak Wai itu ahli bagaimana produknya bisa bagus. Nah, betul memang promosi yang terbaik dalam jual online adalah bagaimana fotonya bagus. Ya, tapi jangan tadi ya, jangan najasi. Kemudian Bapak Ibu, kalau jual online itu harus banyak update status. Jangan malas-malas update status. Jadi update aja terus, update terus. Ya, pokoknya update terus fotonya. Jam sekali, 2 jam sekali update ya. Kemudian jangan lupa kita juga kalau update status produk kita tahu waktu Bapak Ibu. Lihat risetnya. Ternyata risetnya menunjukkan orang itu ketika membeli produk online itu di angka jam-jam 12 sampai jam 3 sore. Nah ini biasanya ibu-ibu itu sudah selesai masaknya, sudah nganter anaknya, tinggal dia istirahat, baru searching produk. Ya, dan ternyata 73% pembelian produk online itu dilakukan di rumah, bukan di kantor. Ya, artinya apa? Kalau Bapak Ibu mau update status produk, update statuslah di jam 12 siang sampai jam 3 sore, itu segmen pasarnya adalah ibu-ibu rumah tangga. Kalau Bapak Ibu segmen pasarnya adalah para pekerja, maka update status di malam hari setelah dia pulang kerja. Karena 73% menurut data pembelian itu dilakukan di rumah. Ya, juga maksimalkan tools ya, seperti SEO, kemudian Facebook advertising dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian kalau di marketplace tentu maksimalkan promosi yang sedang dilakukan oleh marketplace seperti Harbolnas 99, 1010, 1111 bahkan 1212. Ya, Bapak Ibu, itu bagaimana promosi? Tentu saja saya tadi menyentuh nilai-nilai syariah, bagaimana kita menghindari larangan-larangan yang dilarang oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Karena muamalah itu dasarnya adalah boleh kecuali ada yang melarang. Itulah dasar hukum muamalah. Ya, dan pemasaran itu adalah muamalah. Nah, yang kelima Bapak Ibu, setelah pray, people, produk, promotion, yang kelima adalah price. Bagaimana kita mengatur harga. Nah, ternyata dalam syariah juga diatur bagaimana kita membuat harga Bapak Ibu. Ya, ini ya, sering sekali kita saling perang harga. Padahal Rasul telah melarang. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasul melarang. Janganlah kamu menyaingi secara tidak sehat penjualan saudaramu sendiri. Hati-hati Bapak Ibu, ya, hati-hati sekali kita dalam perang harga karena Rasul betul-betul pernah melarang dan sampai hari ini melarang. Janganlah kamu menyaingi secara tidak sehat penjualan saudaramu sendiri, Bapak Ibu. Ya, hati-hati, kita murah-murahin harga, kita diskon gede-gedean. Akhirnya apa? Kompetitor kita, UMKM yang lain, itu akhirnya harus mati. Gara-gara kita harganya betul-betul diturunin, merusak pasar. Ini nggak boleh. Ya, kemudian juga bahkan Allah pun sudah menyampaikan larangannya.
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Ya, jadi Quran ini ditafsirkan, ini juga bagian daripada jangan sampai kita perang harga atau bersaing tidak sehat. Nah, bersaing tidak sehat biasanya karena harga, bukan karena produk. Ya, kemudian Bapak Ibu, nah, bagaimana hukum menimbun barang? Kadang-kadang kita sering timbun barangnya, nanti saja dijualnya ketika harganya naik. Dibilangnya nggak ada stoknya, sehingga akhirnya barangnya naik. Ternyata Islam itu luar biasa. Islam sudah mengatur larangan timbun-menimbun, ya, yang disebut dengan ihtikar. Islam sangat melarang yang namanya monopoli, Bapak Ibu. Ihtikar itu bisa menimbun barang, bisa juga didefinisikan dengan monopoli barang. Ya, bagaimana hadis riwayat Muslim, Rasul melarang tidaklah seorang melakukan penimbunan melainkan dia adalah pendosa. Jadi jangan sekali-kali Bapak Ibu melakukan monopoli dan jangan sekali-kali melakukan yang namanya menimbun barang sehingga harganya bisa naik. Itu disebut dengan ihtikar dalam Islam. Ya, yang ketiga Bapak Ibu, saya kira ini semua kita sudah tahu. Tapi yang jelas, kalau bicara tentukan harga, ya pastikan jangan sampai kita curang dalam hal menakar dan menimbang. Ya, bayangkan ini juga bahkan ini dilarang dalam Al-Quran, Bapak Ibu. Bagaimana celakalah bagi orang-orang yang curang dalam takar menakar timbangan. Makanya Bapak Ibu, timbangan itu harus diterak. Ya, jangan sampai timbangan tidak diterak. Silahkan diterak ke dinas perindustrian setempat. Karena apa? Kita ingin betul-betul menjaga keselamatan. Bagaimana kita terhindar dari orang-orang yang celaka, yaitu orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Boleh jadi kita nggak sengaja, tapi kalau kita lalai, kita tidak menerak timbangan, itu sama saja dengan kita sengaja, kita membiarkan takaran kita itu salah. Nah, Bapak Ibu, ada pertanyaan mungkin bertanya, apakah Islam mengatur soal harga? Apakah Islam itu kemudian mengintervensi harga? Ternyata Islam lengkap sekali Bapak Ibu. Dalam hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah diriwayatkan, saat itu harga itu sedang tidak stabil. Lalu orang-orang mengatakan, wahai Rasul, harga mulai mahal Rasul. Maka orang-orang meminta, Rasul patoklah harga itu kami Rasul. Sehingga Rasul bersabda, sesungguhnya Allah lah yang mematok harga, yang menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan saya sungguh berharap untuk bertemu Allah dalam kondisi tidak seorang pun dari kalian yang menuntut kepadaku dengan suatu kezoliman pun dalam darah dan harta. Dalam tafsirnya bahwa ini mengartikan bahwa Islam sangat menghargai yang namanya pasar. Islam tidak suka dengan monopoli, tapi Islam menghargai pasar persaingan sempurna. Islam sangat menghargai kompetisi yang sehat, sehingga harga itu terbentuk dalam kondisi pasar persaingan sempurna. Tetapi ketika harga kemudian jatuh dan merugikan, maka disitulah baru seorang pemimpin itu melakukan yang namanya intervensi harga. Ketika apa? Ketika pasarnya tidak bersaing secara sempurna. Tapi ketika pasar persaingan sempurna terjadi, Islam tidak membolehkan untuk intervensi harga. Makanya operasi-operasi pasar yang dilakukan pemerintah tepat ketika betul-betul harganya itu tidak bersaing secara sempurna. Biasanya harganya anjlok gara-gara penawarannya tinggi. Ya, panennya besar, tapi kemudian ternyata pembelinya sedikit. Sehingga tentu pemerintah wajib melindungi harganya petani. Disitulah intervensi. Tapi ketika pasar persaingan sempurna, maka Islam tidak mengajarkan untuk melakukan intervensi terhadap harga. Ya, nah mengenai harga ini Bapak Ibu sangat penting karena menurut indeks searching Google shopping, ternyata harga itu yang nomor 1 dicari orang. Jadi orang kalau mau belanja yang dilihat pertama kali apa artinya? Artinya yang dilihat pertama kali adalah harga. Maka hati-hatilah menentukan harga
apalagi kalau Bapak Ibu jual online gitu ya, maka harga itu bisa dibanding-bandingkan dengan toko sebelah dengan sangat mudah. Ya. Nah, ini yang begini-begini hati-hati tadi Bu ya. Jangan sampai kita terhindar dari yang namanya menaikkan mengatakan mahal padahal harganya murah. Ya, ini seperti ini contohnya nih. Harganya awalnya 70.000 loh, jadi 63.000. Ya, hati-hati. Kalau memang benar harga 70.000, itu jujur. Tapi kalau kita menaikkan harga dengan akhirnya kita memperlihatkan, oh ini diskon gede ya, hati-hati. Itu terjebak dalam larangan yang disampaikan Rasul tadi ya. Nah, Bapak Ibu, setelah pray, people, product, promotion, price, selanjutnya adalah place. Bagaimana kalau mau dijual produknya yang laku, kita juga menetapkan bagaimana tempat distribusi kita. Ya, nah bagaimana Islam memandang pola distribusi Bapak Ibu? Ternyata Islam luar biasa lengkap. Islam itu lengkap sekali strategi marketingnya. Pertama, nah, Islam itu, syariah itu adalah pemberdayaan. Maka ketika Bapak Ibu membentuk yang namanya reseller, itu adalah sesuai dengan Islam. Kenapa? Memberdayakan. Karena Islam tidak mengenal monopoli. Tetapi Islam juga melarang yang disebut dengan talaki al-gabun. Apa itu talaki al-gabun? Maka tidak diperbolehkan bagi penduduk kota menjadi perantara niaga bagi orang di desa. Nah, kalau zaman sekarang mungkin nggak ada lagi, karena sudah zaman teknologi. Ya, itulah disebut dengan tengkulak Bapak Ibu. Ya, Rasul sudah melarang. Dalam riwayat hadis Muslim, jangan engkau dapatkan barang dagangan kecuali jika barang dagangan tersebut telah tiba dan turun di pasar. Artinya apa? Ini tengkulak. Kalau di kampung-kampung tuh banyak tengkulak yang nyegat loh. Sebelum si petani nyampe pasar sudah cegat duluan. Sudah, saya beli aja sini. Harga pasar tuh sekian loh, dibohongin. Akhirnya petani mau jual. Itu namanya tengkulak Bapak Ibu. Ya, padahal Islam sudah mengatur sebelum tiba di pasar tidak boleh kita bisa jual beli dapatkan. Kenapa? Akhirnya merugikan si pembeli, merugikan petani. Akhirnya dia dibohongi. Itulah tengkulak Bapak Ibu. Tapi sekarang tengkulak sudah jarang. Kenapa? Sekarang zamannya teknologi. Orang nggak bisa dibohongi. Harga pasar tuh sekian, nggak bisa lagi dibohongi. Tapi Islam pernah melarang ini pada saat itu. Ya. Nah, Bapak Ibu, ya dalam hal place ini, Bapak Ibu bisa memiliki dua pilihan. Apakah berjualan secara online, ya, atau menggunakan secara offline? Dua-duanya baik. Kalau bicara online, Bapak Ibu kita dihadapkan dua pilihan juga. Apakah menggunakan marketplace yang sudah ada? Apakah Bapak Ibu berjualan online di tokonya sendiri, menggunakan Facebook sendiri, jualan live Facebook, ya, menggunakan website, WA, chat, dan sebagainya, ya. Nah, yang jelas antara marketplace dengan sosial media tentu ada kekurangan, ada kelebihan. Ya, saya tidak akan jelaskan secara detail, nanti materinya sudah di-share, Bapak Ibu bisa melihat perbandingan antara Bapak Ibu berjualan di marketplace dengan berjualan di non-marketplace atau berjualan di sosial media, artinya di toko sendiri. Perbedaannya ada Bapak Ibu, silakan. Ya, baik secara keuntungan maupun secara operasional. Silakan nanti dibaca. Lalu kemudian, kalau kita jualan di luar marketplace, risetnya membuktikan bahwa orang itu sekarang lebih banyak buka YouTube, yang kedua WhatsApp, yang ketiga Facebook. Artinya apa? Kalau mau jualan di luar marketplace, yang terbaik di mana? Di WhatsApp. Di WhatsApp, Bapak Ibu. Yang kedua di Facebook, yang ketiga di Instagram. Kalau di YouTube, ya nggak mungkin kita jual di YouTube ya Bapak Ibu ya. Makanya sekarang banyak orang jualan live Facebook. Artinya apa? Artinya video yang dia lihat, bukan hanya sekedar foto. Dan itu lebih syar'i. Kenapa? Terhindar dari gharar. Kenapa? Lebih jelas. Ya, dia jualan di live Facebook, dilihat betul barangnya, ukurannya terlihat, jadi lebih syariah Bapak Ibu ya. Dan itulah membuktikan bahwa YouTube atau video itu lebih diinginkan oleh customer untuk bagaimana dia bisa melihat. Ya, WhatsApp Messenger itu luar biasa Bapak Ibu ya. Itu juga menjadi tadi sekali lagi ya, WhatsApp, Facebook ya, Instagram itu menjadi marketing media yang lebih baik saat ini.
Nah, kalau di marketplace Bapak Ibu bisa jualan seperti ini ya, di marketplace seperti ini, apakah dijual di Bukalapak, di Shopee, Lazada dan sebagainya, silakan berjualan ya. Yang pastikan adalah ini contoh-contoh jual di marketplace ya. Nah, bagaimana memilih marketplace? Ini juga tidak akan saya jelaskan. Bapak Ibu bisa nanti baca di materi ini bagaimana perbandingan antar marketplace yang terbaik dari mulai good reputation ya, reputasi atas produknya, kemudian harganya, kemudian juga delivery-nya, kemudian juga program-program promonya dan sebagainya ya. Ini ada perbandingan-perbandingan yang sudah kami buat ya, dari mulai biaya administrasinya, bagaimana verifikasinya, bagaimana kemudahan COD-nya dan sebagainya. Ini itu sudah ada perbandingannya. Jadi silahkan Bapak Ibu baca sendiri. Nah, Bapak Ibu, ini sudah mendekati yang terakhir. Setelah kita bicara play, people, product, promotion, price, place, ya, bagaimana sisi Islamnya dan bagaimana dari sisi teknisnya, kita langsung masuk ke proses. Bagaimana produk kita bisa dijual dengan baik kalau proses bisnisnya dilakukan dengan cara yang baik. Maka Islam sudah mengajarkan, pastikan proses bisnis kita di perusahaan kita terhindar dari larangan-larangan proses bisnis yang dilarang. Tentu kita sudah tahu semuanya. Jangan sampai proses bisnis kita ada ribanya. Ya, seperti itu. Ya. Kemudian yang ke-9 Bapak Ibu adalah power. Jadi power itu penting dalam rangka pemasaran produk kita. Perusahaan yang punya power bagus Bapak Ibu, itu akan lebih mudah memasarkan produk. Apa itu power? Ya, Pak Reja. Nah, karena tadi sudah menang ya Pak Reja ya, Pak Daud yang catat ya, kita akan hadiah. Kita akan hadiah satu lagi Bapak Ibu. Tolong jelaskan apa itu power. Ya, apa itu power? Ya, nah oke. Mungkin pertanyaan beginilah. Power itu adalah branding Bapak Ibu. Power itu adalah branding. Nah, saya mau tahu apa itu branding Bapak Ibu. Ya, power itu adalah branding. Ya, power itu dalam bahasa marketing adalah branding. Perusahaan yang punya branding bagus itu akan bisa menjual produknya dengan mudah. Sebaliknya, perusahaan yang punya branding yang nggak bagus, maka dia akan sulit menjual produknya. Nah, apa itu branding Bapak Ibu? Ya, apa itu branding? Silakan tolong dijawab. Nanti kita akan bahas juga apa bedanya branding, apa bedanya marketing, dan apa bedanya selling. Oke, silakan ya. Nah, silakan dijawab. Nah, Pak Reja, itu ada chat ya. Nama suatu produk. Branding adalah diri sendiri dan produk. Ya, kemudian kekuatan merek dagang. Oke, branding itu merek. Oke ya. Bagus, semuanya mengatakan branding itu merek. Branding itu kekuatan, branding itu nama satu produk. Branding adalah diri sendiri dan produknya. Oke, sip. Kita tutup ya, Bapak Ibu. Belum ada yang tepat 100%, tetapi saya akan memberikan hadiah yang paling mendekati, ya, yang paling mendekati jawaban. Nah, ini siapa nih? Branding adalah kegiatan komunikasi ya yang memperkuat, mempertahankan sebuah brand dalam rangka memberikan perspektif orang lain yang melihatnya. Oke, ini siapa nih? Ini kayaknya Gus nih. Ibu Syarifah Fauzia. Boleh, ini yang paling mendekati. Ya, yang paling mendekati adalah Ibu Syarifah Fauzia. Jadi Ibu Syarifah Fauzia ya dapat hadiah ya. Oke, ini paling mendekati. Bapak Ibu, oke kita lanjut ya. Apa itu branding Bapak Ibu? Branding adalah power. Ternyata branding itu apa? Branding itu adalah jati diri konsumen. Ya, nanti ini dibaca aja Bapak Ibu ya, karena waktu kita tidak banyak. Nah, ini contoh ya. Kenapa sih kalau kita ngopi di Starbucks sampai 35.000 mau kita bayar? Padahal dengan kopi yang mirip, harganya cuma 5.000, kita bisa ngopi di warung kopi. Kenapa orang lebih senang pakai jam merek mahal? Maaf saya sebut merek ya, Rolex. Padahal dengan fungsi yang sama, kita bisa beli jam tangan harga 50.000. Bahkan sekarang nggak perlu pakai jam tangan, saya nggak pakai jam tangan Bapak Ibu. Kenapa? Di handphone sudah ada jam. Saya naik mobil, ada jam di depan dashboard. Bagi saya jam tangan nggak perlu. Nah, apa sih? Ternyata branding itu adalah
objektifnya adalah membangun jati diri konsumen. Jadi branding itu adalah, kalau kita punya branding, kita bisa membuat customer kita itu jadi apa? Itu branding. Ya, orang membranding Starbucks, akhirnya orang yang beli Starbucks, dia akan merasa, dia akan dihargai, dia akan dilihat sebagai orang apa? Orang eksekutif muda. Bisa nongkrong di Starbucks. Ya kan? Orang beli jam Rolex yang mahal itu supaya apa? Supaya bisa disebut dipandang orang menjadi orang yang kaya. Orang beli Harley Davidson, kenapa beli Harley Davidson? Karena dulu Harley Davidson itu membangun brandingnya apa? Kebebasan, freedom. Orang yang Harley Davidson, dia ingin disebut orang yang bebas. Nah, orang pakai produk kita, kita ingin orang itu disebut apa, Bapak Ibu? Inilah yang disebut dengan branding. Contoh JNE, ya, JNE membranding. Ya, orang yang pakai JNE, kita ingin orang itu disebut nasionalis. Kenapa? Dia pakai JNE, produk Indonesia. Makanya kita dalam brandingnya JNE Indonesia, JNE Indonesia. Ya, itu branding namanya. Kenapa kita membranding JNE dengan CSR, dengan 2,5% anak yatim, supaya kita bisa memberikan jati diri konsumen. Orang pakai JNE itu adalah orang-orang yang dermawan, orang-orang yang suka memberi dan berbagi, sehingga pakai JNE. Jadi ingat ya, branding bukan merek. Branding adalah bagaimana kita membranding, membuat power kekuatan produk kita, sehingga membuat jati diri konsumen itu jadi apa. Sehingga manfaatnya adalah ikatan emosional. Yang diperoleh adalah konsumen menjadi apa? Goalnya adalah loyal, dan waktunya jangka panjang. Dan ini menjadi intangible asset. Kalau selling, dia adalah omset. Bagaimana barangnya terjual, selling. Manfaat yang dicari adalah fisik. Yang diperoleh konsumen apa? Konsumen dapat apa? Manfaat apa dari produk itu? Apa? Itu namanya selling namanya. Goalnya adalah closing. Bagaimana closing? Waktunya jangka pendek dan asetnya adalah tangible asset, yaitu duit, revenue. Kalau marketing lain lagi, objektifnya adalah bagaimana market share-nya lebih luas. Ya, sama, konsumen dapat apa? Goal-nya adalah permintaannya bertambah, demand-nya bertambah. Ya, jadi kalau branding itu adalah power. Makanya perusahaan itu meningkatkan power-nya, meningkatkan branding-nya. Ya, jadi, nah kalau ini saya kira tidak bisa kita bahas secara singkat. Mungkin kita bisa bicara tentang bagaimana branding, selling, dan marketing. Ya, Bapak Ibu, dan yang terakhir, kalau produk kita mau dijual dengan baik, laku di pasaran, maka bagus-baguslah public relation kita. Dan Islam sudah mengajarkan silaturahmi. Apa itu public relation? Yaitu silaturahmi. Ya, tapi yang jelas Bapak Ibu, hati-hati. Kadang kita banyak membangun public relation. Kita bangun public relation dengan pejabat-pejabat. Sehingga ditempel tuh di Facebook kita, ditempel di kantor kita, dipajang foto. Oh, saya pernah foto sama gubernur. Sehingga Pak, dengan harapan kita bisa memperkuat perusahaan kita, lalu orang akhirnya beli produk kita. Bapak Ibu hati-hati dengan syirik kecil. Ya, maka Bapak Ibu dan Allah lah adalah sebaik-baiknya sandaran. Public relation itu penting Bapak Ibu untuk kemudian kita semakin banyak silaturahmi, tapi hati-hati terjebak dengan public relation, seolah-olah kalau kita dekat dengan orang-orang penting, akhirnya perusahaan kita jadi naik, sehingga akhirnya produknya bisa dijual dengan baik. Yakinlah public relation yang terbaik adalah Allah, dan public relation yang terbaik adalah silaturahmi. Silaturahmi dengan siapa saja. Berkomunitas adalah silaturahmi. Berorganisasi adalah silaturahmi. Semakin banyak berkomunitas, tentu semakin mudah kita memasarkan produk kita. Bapak Ibu, demikian ya apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Masih ada waktu Pak Reja, kalau kita mau diskusi, barangkali bisa masih ada waktu 15 menit. Jadi kesimpulannya apa Bapak Ibu? Strategi marketing syariah adalah pertama, sekali lagi kita menentukan produk apa yang mau kita jual. Ya, tadi sudah saya sampaikan peluangnya dan bagaimana customer behavior. Yang kedua adalah segmenting, yang kedua segmenting, targeting, dan positioning, dan barulah kita bicara bagaimana marketing mix.
Marketing mix itu teori barat, Bapak Ibu, dari mulai people sampai public relation. Tetapi kita tambahkan dari 10P menjadi pre. Dan masing-masing poin-poin marketing mix yang membuat produk kita terjual, ternyata Islam juga sudah mengatur jauh-jauh ribuan tahun yang lalu, sebelum ada undang-undang, sebelum ada teori-teori barat. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab, dan mudah-mudahan kita bisa melakukan marketing produk kita betul-betul sesuai dengan syariah, dan menjaga jangan sampai kita melaksanakan apa yang dilarang oleh syariah. Karena konsep dasar hukum muamalah adalah boleh kecuali ada yang melarang. Baik, demikian Pak Reja, saya kembalikan kepada Pak Reja. Ya, terima kasih Pak Fikri atas materi yang sangat luar biasa. Mari Bapak Ibu kita berikan tepuk tangan secara online kepada pemateri kita pada sore hari ini. Masya Allah, hari ini materinya sangat baik ya, luar biasa, daging semua. Jadi karena waktu juga yang mengakhiri kita, jadi waktu kita terbatas, Bapak Ibu, kita sediakan bagi 2 orang penanya saja. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa open mic atau bisa langsung via chat. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Halo, jika memang tidak ada yang ingin bertanya, barangkali bisa kita close, Pak Fikri. Silakan. Yang mudah-mudahan cukup jelas, gitu ya. Mudah-mudahan cukup jelas, paling tidak menjadi sebuah pengetahuan, pengingat buat kita, buat semua para UMKM, ya, baik di UMKM syariah, koperasi, baik teman-teman di Forbis, ya. Ada juga Pak Tirmizi, terima kasih sudah hadir, dari teman-teman di Persatuan Islam, ya, yang juga punya bidang ekonomi, membina para jamaahnya yang ingin berekonomi sesuai syariah. Ada juga tadi saya lihat Ustadz Aziz, Ustadz Surya sebagai wakil ketua, ya, Persis Sumut juga hadir, ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan meskipun mungkin tidak banyak yang hadir, tetapi para ketua-ketuanya hadir, dan nanti rekamannya bisa di-share ke teman-teman, terutama para pebisnis UMKM yang Muslim dan ingin menjadi syariah, ya. Silakan Pak Reja kalau sudah selesai. Baik, Bapak Ibu, jika memang sudah tidak ada yang ingin bertanya, kita bisa close saja kegiatan Majelis Ilmu pada sore hari ini. Insya Allah, apa yang sudah disampaikan oleh pemateri kita, ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Dan yang paling berkesan pada saya adalah, apapun kegiatan kita, usaha kita, harus dimulai dengan pray atau doa. Dan pemenang kuis pada sore hari ini itu ada Pak Daud dan Bu Saripah Fauzia. Saya sudah lampirkan nomor HP saya, silakan nanti Bapak Ibu bisa chat alamat lengkapnya, nanti kita akan kirimkan hadiah dari Sumatera Barat. Ya, oleh-oleh khas Sumatera Barat. Begitu ya Pak Fikri ya. Untuk MC nggak ada Pak, pulsa GoPay 50.000 gitu Pak, nggak ada. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan dan waktunya. Semoga kita bisa bertemu kembali di waktu yang sama di tahun depan, ya, karena hari ini adalah akhir tahun, ya, hari terakhir di Desember. Semoga Bapak Ibu diberikan kesehatan, kemudahan sehingga kita bisa kembali bertemu dalam majelis ilmu yang sama. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip, mantap Pak Fikri. Dadah Bang Reja. Wah, Pak Ripai hadir juga ya. Pak Dokter. Siap. Ya, assalamualaikum. Crazy things I used to do, and all the pain I put you
you through. Mama, now I'm here for you. For all the times I made you cry, the days I told you lies. Now it's time for you to rise. For all the things you sacrificed. Oh, if I could turn back time, rewind. If I could make it undone, I swear that I would. I will make it up to you. Mama, I'm grown up now. It's a brand new day. I'd like to put a smile on your face every day. Mama, I'm grown up now, and it's not too late. I'd like to put a smile on your face every day. Now I finally understand your famous line about a day I'd face in time. 'Cause now I've got a child of mine, and even though I was so bad, I've learned so much from you. Now I'm trying to do it too. Love my kid the way you do. Oh, if I could turn back time, rewind. If I could make it undone, I swear that I would. I will make it up to you. Oh, if I could turn back time, rewind. If I could make it undone, I swear that I would. I will make it up to you. Mama, I'm grown up now. It's a brand new day. I'd like to put a smile on your face every day.